Nah, kalau ada yang ngomong begini-begini itu termasuk pelanggaran nggak itu ya? Ada kan yang eh, kalau nggak salah, iya salah satu tokoh lah ngomong begini-begini itu apakah termasuk nggak itu ya? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, kalian masih ingat kan, masih fresh banget nih yang mobil Dinas DPRD Jambi yang ada video yang ada anak SMA pacaran yang bugil itu. Ingat, itu kan tersebar videonya, terus ada berita begini. Waduh. Ancaman pidana bagi penyebar video anak SMA bugil di mobil DPRD Jambi. Lu malah kan yang disebarkan mobilnya, bukan bugilnya. Iya kan, bukan bugilnya yang disebar. Ini dikit-dikit main ancaman begini. Jadi kayaknya aduh, viral jadi ancaman pidana nih ya. Aduh, masa begitu ya? Kagak kan ya? Aduh, pejabat enak ya. Jadi kalau pejabat ketahuan melakukan sesuatu yang tidak bagus atau melanggar hukum atau gimana, atau keluarganya, itu langsung diancam gitu ya. Itu ancaman pidana gitu, kayak yang DPRD Waju itu ya. Kita hidup di negara mana sih? Ini negara hukum itu untuk apa sih? Tapi kita baca dulu deh beritanya ya guys. Kita baca dulu beritanya. Kecelakaan mobil plat merah Toyota Camry yang digunakan oleh anak staf DPRD Jambi Tengah menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Aduh. Pasalnya mobil tersebut turut berisi anak SMA tanpa busana. Mobil dinas yang membawa perempuan bugil memiliki nomor polisi BH 1842Z. Mobil itu milik Sekretariat DPRD Jambi dan mengalami kecelakaan tunggal di depan Rumah Sakit Siloam, Jalan Soekarno-Hatta, Palmerah, Kota Jambi, Kamis 2 Februari 2023. Adanya bocah di bawah umur dalam kondisi bugil itu langsung mendapatkan perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, berharap tidak ada video maupun foto yang terlanjur tersebar di media sosial terkait kondisi anak-anak tersebut dalam mobil yang tanpa busana. Oh, ya kalau mobilnya nggak apa-apa ya Pak. Ya, mobilnya nggak apa-apa guys. Ya kalau anak-anaknya jangan tanpa busana gitu ya. Tapi kalau muka wajah anaknya pakai busana nggak apa-apa, Pak. Atau orang tuanya mungkin ya, mungkin.
Supaya ada efek jerah gitu Pak, malu gitu. Malu itu sebagian dari iman kok Pak. Ya. Jika ada foto dan video yang beredar, terdapat sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyertainya. Jasra pun mengingatkan lebih baik diserahkan ke kepolisian untuk pengungkapan kasus. Berkaitan dengan itu, sebelum itu kadang-kadang Pak, kita nyerahin malah bingung orang-orang ini. Jujur nih ya, kalian yang nonton gue nih. Kalian kalau nemu bukti-bukti begitu itu, kalian mau nggak nyerahin itu ke pihak kepolisian? Kalian merasa nyaman nggak nyerahin bukti-bukti itu, atau merasa tidak nyaman? Atau merasa ketakutan malah? Kalian komentar yang baik di bawah ya. Bener nih. Ya kan, umpamanya lu ngelihat ada video apa ngerekam kejadian. Lu mau nggak tuh nyerahin ke pihak yang berwajib? Mau nggak? Lu ini ceritanya saya saksi Pak. Saya saksi. Ini saya punya videonya. Ini. Mau nggak lu? Kadang-kadang rakyat itu masalahnya itulah. Rasa takut gitu. Mau jadi saksi. Rasa takut untuk mengungkapkan kebenaran. Karena apa ya? Karena memang kondisi psikologis hukum Indonesia sekarang seperti ini. Kita banyak melihat orang-orang yang justru mestinya tidak bersalah jadi bersalah. Kita melihatnya seperti itu rakyat ini. Menurut kalian gimana? Komentar yang baik di bawah ya. Supaya Pak Jasra ini juga tahu gitu. Bahwasanya kondisi psikologis kemasyarakatan sekarang seperti ini Pak. Ya kan? Lanjut. Berkaitan dengan itu, berikut aturan ancaman pidana bagi penyebar video anak SMA bugil yang mengalami kecelakaan tersebut. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE terdapat larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pasal 1 angka 1 menyatakan pengertian pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau menunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ya, itu. Jadi kalau mobilnya nggak apa-apa ya guys. Ya, sekali lagi mobilnya nggak apa-apa kayaknya nih. Ya, kita kan kemarin nyebar mobilnya ya. Yang nggak boleh kalau anak SMA-nya itu ada bugilnya di situ. Kalau nggak pakai bugil nggak apa-apa kali ya. Karena nggak bugil kan nggak porno ya. Tapi ini kalau dari pasal ini apa ya? Banyak banget ini tafsirnya ini. Banyak. Kita baca lagi nih, pasal 4 ayat 1 UU pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit. Memuat 1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Ya. 2. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu gimana? Itu tafsirnya luas ini. 3. Masturbasi atau onani. 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Banyak tuh. Banyak itu. Banyak ya. Di pantai-pantai itu kan, itu mengesankan ketelanjangan itu enggak? Banyak tuh. Aduh. Alat kelamin atau pornografi anak. Alat kelamin nggak boleh. Nah, kalau ada yang ngomong begini-begini itu termasuk pelanggaran nggak itu ya? Ada kan yang kalau nggak salah, iya salah satu tokoh lah ngomong begini-begini itu apakah termasuk nggak itu ya? Ada tuh, kemarin kita pernah sempat bahas ya, ada tuh. Apakah termasuk itu? Selain itu, ada larangan dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi yang berbunyi, setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, yang diberikan kewenangan itu oleh peraturan perundang-undangan siapa? Ribet. Luar biasa belajar hukum kita, guys. Sanksi bagi pelanggar pasal 4 ayat 1 tersebut adalah paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara.
dan atau pidana paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Sorotan KPAI dan himbauan terhadap orang tua. KPAI pun menilai peristiwa itu terjadi karena kelalaian orang tua yang membiarkan anaknya menyetir tanpa adanya pendampingan. Jasra Putra menyampaikan peristiwa itu mengingatkan semua orang tua agar menjauhkan anak-anak dari akses kendaraan karena dapat mengancam dirinya dan orang di sekitarnya. Iyalah orang tuanya itu. Menurut Jasra, anak-anak kerap belum memahami standar keselamatan berkendara. Terlebih diduga peristiwa kecelakaan itu diduga dalam situasi yang benar-benar di luar kendali karena kondisi anak dalam keadaan tak pantas, ketakutan juga ya, benar. Anak-anak kerap berkendara dengan teman-temannya yang mengganggu konsentrasi dengan berbagai alasan. Jasra juga mengingatkan penyesalan terjadi belakangan seperti yang dialami orang tua lalai yang mengizinkan anaknya mengemudi. Ya, itu beritanya guys. Artinya ini kita hati-hati ya, sebagai orang yang di media sosial, aktif di media sosial, hati-hati ya. Kita niatnya baik, tapi kalau kita nggak tahu hukumnya kita kena juga. Karena ya kita tahu sama tahu lah hukum, kondisi keadaan hukum sekarang seperti ini gitu. Kondisi keadaan penegakan hukum kita melihat banyak, ya kok begini amat ya kan? Ada yang lapor malah jadi tersangka, ada kan? Ada. Jadi kita ini sama di mata hukum, tapi kita tidak sama di mata penegak hukum. Itu aja dari gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan selalu menjadi rakyat biasa dan akan bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermedia sosial lah yang cerdas, pelajari hukum agar bisa tidak melanggar hukum. Karena kadang pelanggaran hukum itu karena nggak sengaja, karena nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.